Senator Paul. Ya, Pak. Boleh naik tapi jangan dulu baca closing statement aja, Pak. Tanggal 22 Oktober lalu, itu Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Pak Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Transmigrasi melakukan pertemuan di kantor Kementerian Transmigrasi. Dan mereka menyampaikan ke publik di berbagai media nasional bahwa di era Prabowo itu ada program transmigrasi dan ada 2 kado, yaitu rumah dan 2 hektar lahan kepada setiap kepala keluarga yang mau dikirim ke Papua. Saya, Paul Vincent Mayor, Ketua Dewan Adat Papua di wilayah 3 Doberai, anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat Daya, atas nama masyarakat adat Papua, saya tolak. Tolong sampaikan ke Prabowo, saya tolak. Kami masyarakat adat Papua butuh dokter dan guru, bukan transmigrasi. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kita sudah mendengar ya. Aspirasi itu baik, aspirasi dari senator dari Papua. Pernyataan penolakan terhadap wacana transmigrasi ke Papua. Saya, Senator Mayor Paul, dengan ini menyatakan penolakan tegas terhadap wacana transmigrasi orang Jawa ke Papua atas nama pembangunan dan pemerataan. Kami, sebagai perwakilan orang Papua, merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang mendasar terkait pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial ekonomi yang telah lama terjadi di tanah kami. 1. Pelanggaran hak asasi manusia. Transmigrasi seringkali disertai dengan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal. Sejarah menunjukkan bahwa program transmigrasi di berbagai daerah seringkali menyebabkan konflik sosial, pengusiran paksa, dan pencurian tanah adat yang mengakibatkan masyarakat Papua kehilangan hak atas tanah dan sumber daya yang telah mereka miliki secara turun-temurun. 2. Ketidakadilan sosial ekonomi. Pembangunan yang dijanjikan melalui transmigrasi tidak selalu berdampak positif bagi masyarakat setempat. Banyak program pembangunan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Sebaliknya, mereka seringkali menjadi penonton di tanahnya sendiri, dengan sumber daya alam yang dieksploitasi tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. 3. Diskriminasi dan marginalisasi. Proses transmigrasi juga berpotensi memperburuk diskriminasi yang sudah ada. Masyarakat Papua seringkali dipandang sebelah mata dan mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penambahan populasi dari luar dapat memperparah kondisi ini, mengurangi kesempatan orang Papua untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah mereka. 4. Pembangunan berbasis kearifan lokal. Kami menilai bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Pembangunan yang menghormati kearifan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat Papua adalah kunci untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, serta menjaga keutuhan budaya kami. Oleh karena itu, kami menolak wacana transmigrasi ini dan mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan hak, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat Papua. Kami meminta agar pembangunan di Papua dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disampaikan oleh Senator Mayor Paul kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial ekonomi, pemerintahan, serta diskriminasi di Papua yang mendasari penolakan terhadap wacana transmigrasi. Poin-poin penting. 1. Pelanggaran HAM yang terus berlanjut. Tercatat adanya pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk tindakan represif terhadap masyarakat sipil, penangkapan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Transmigrasi dapat memperburuk situasi ini dengan menambah ketegangan antara pendatang dan masyarakat lokal. 2. Ketidakadilan sosial ekonomi. Masyarakat Papua mengalami ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Banyak masyarakat lokal yang tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan alam daerahnya. Transmigrasi dapat memperparah ketimpangan ini dengan mendatangkan pendatang yang seringkali lebih diuntungkan dalam akses ekonomi. 3. Pembangunan yang tidak merata. Proyek pembangunan seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Keberadaan transmigrasi dapat mengalihkan perhatian dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang seharusnya menjadi prioritas untuk kesejahteraan rakyat Papua. 4. Diskriminasi budaya dan identitas. Transmigrasi berpotensi mengancam keberadaan budaya dan identitas masyarakat Papua. Dengan masuknya pendatang dari luar, ada risiko hilangnya kebudayaan lokal
yang berkontribusi pada ketidakpuasan dan konflik sosial. 5. Potensi konflik sosial. Masyarakat Papua memiliki sejarah panjang perjuangan untuk hak-hak mereka. Kebijakan transmigrasi yang tidak adil dapat memicu konflik antara pendatang dan komunitas lokal, menggoyahkan stabilitas dan keamanan di Papua. 6. Kepemimpinan yang responsif dan adil. Pemerintah diharapkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dan mengedepankan kebijakan yang adil, yang menghormati hak-hak mereka. Penolakan terhadap transmigrasi adalah langkah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal. 7. Pentingnya dialog dan partisipasi. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua. Transmigrasi tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak mereka. Senator Mayor Paul dapat menegaskan bahwa untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif di Papua, sangat penting untuk menghormati hak asasi manusia dan budaya lokal, serta menghindari kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat Papua. Berikut adalah beberapa solusi alternatif untuk pembangunan di Papua tanpa melibatkan transmigrasi. 1. Pemberdayaan ekonomi lokal. Pengembangan UMKM, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, di Papua dengan memberikan pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk lokal. Agrikultur berkelanjutan, meningkatkan teknik pertanian lokal dengan pendekatan ramah lingkungan, serta mempromosikan produk pertanian lokal di pasar nasional dan internasional. 2. Investasi dalam infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar, membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas bagi masyarakat lokal. Teknologi informasi, meningkatkan konektivitas digital untuk membuka akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil. 3. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua, termasuk pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal. Pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Papua. 4. Pelestarian budaya dan lingkungan. Program pelestarian budaya, mengembangkan program yang melestarikan budaya dan kearifan lokal, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan. Konservasi sumber daya alam, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. 5. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dialog terbuka, membangun forum dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. 6. Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, LSM. Kolaborasi dengan LSM, bekerja sama dengan LSM yang berfokus pada pengembangan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan program-program yang relevan dan berkelanjutan. 7. Pembangunan berbasis komunitas. Proyek berbasis komunitas, mengembangkan proyek yang didesain dan dijalankan oleh komunitas setempat untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan investasi dalam infrastruktur dan pendidikan, pembangunan di Papua dapat dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan tanpa perlu melibatkan transmigrasi. Hal ini akan mendukung kesejahteraan masyarakat Papua dan menghormati identitas serta hak-hak mereka. Wah.